Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya mulai, perkenankanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Asih Prasetyaningrum, yang kedua Ibu Siti Royhanah, yang ketiga Bapak Ali Usman Hasan, yang keempat Ibu Lipuriati, dan yang kelima Ibu Nurul Mutmainah. Terdapat 5 nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Diharapkan setiap guru penggerak mengimplementasikan kelima nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Selain memiliki nilai, guru penggerak juga memiliki beberapa peran, di antaranya adalah memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru lain. Saya dan rekan-rekan yang lain memilih satu peran yang paling menonjol berdasarkan kegiatan yang sering kami lakukan. Yang pertama, Ibu Nurul Mutmainah. Beliau memilih peran sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai yang ditonjolkan adalah berpihak pada murid, reflektif, dan inovatif. Kegiatan yang beliau lakukan adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan alat peraga yang menarik. Kegiatan tersebut mencerminkan beberapa nilai guru penggerak. Kegiatan yang mencerminkan nilai berpihak pada murid yaitu menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter murid, memberikan kebebasan pada murid untuk berpendapat, dan memberikan kebebasan pada murid untuk memilih sumber belajar sendiri. Kegiatan yang mencerminkan nilai reflektif adalah melakukan refleksi di akhir pembelajaran secara konsisten. Dan kegiatan yang mencerminkan inovatif adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk murid, misal menggunakan metode role playing. Strategi penguatan yang dilakukan oleh Ibu Nurul Mutmainah adalah yang pertama membuat alat peraga yang menarik atau memberikan permainan sehingga murid senang mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membuat kelompok kerja guru sebagai ruang diskusi dan refleksi. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang kedua, saya, Asih Prasetyaningrum. Saya memilih peran mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang ditonjolkan adalah berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kegiatan yang saya lakukan adalah menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan menjadi pembina ekstra Paskubara. Kedua kegiatan tersebut mencerminkan nilai-nilai guru penggerak. Kegiatan yang mencerminkan nilai berpihak pada murid diantaranya adalah memberikan kebebasan pada murid untuk berpendapat dan mengekspresikan diri serta berani tampil mempresentasikan karyanya. Kegiatan yang mencerminkan nilai kolaboratif yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat, alumni, orang tua, dan pihak terkait dalam membimbing atau melatih murid. Kemudian kegiatan yang mencerminkan nilai inovatif adalah mencari referensi di berbagai media dan sumber belajar untuk mendapatkan ide yang tepat guna dalam membimbing dan melatih murid. Dan kegiatan yang mencerminkan nilai reflektif adalah melakukan refleksi atau memberikan umpan balik setelah selesai berkegiatan atau latihan. Strategi penguatan yang saya lakukan adalah pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua, alumni, dan pihak terkait. Yang kedua, mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga, memotivasi dan membimbing murid agar semangat mengukir prestasi. Selanjutnya yang ketiga adalah Ibu Lipuriati. Beliau memilih peran mendorong kolaborasi. Dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kegiatan yang beliau lakukan adalah berkolaborasi dengan pemerintah atau perangkat desa dan komite sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kedua kegiatan tersebut mencerminkan beberapa nilai-nilai guru penggerak.
Kegiatan yang mencerminkan nilai kolaboratif adalah melakukan studi banding ke sekolah lain dan bekerja sama dengan komite sekolah dan desa ramah anak untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Kedua, kegiatan yang mencerminkan nilai inovatif yaitu mencari referensi di berbagai media dan sumber belajar untuk mendapatkan ide yang tepat guna dalam menciptakan sekolah ramah anak. Kegiatan yang mencerminkan nilai berpihak pada murid adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode dan media. Strategi penguatan yang beliau lakukan adalah pertama memperluas jaringan, kedua belajar mandiri dari berbagai sumber, dan yang ketiga mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah Ibu Siti Royhanah. Beliau memilih peran sebagai penggerak komunitas praktisi dengan nilai yang ditonjolkan adalah mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kegiatan yang beliau lakukan adalah membentuk komunitas belajar sains matematika untuk murid-muridnya. Kegiatan yang mencerminkan nilai mandiri adalah belajar mandiri dan berbagi pengalaman praktik baik tentang bagaimana membimbing murid agar berhasil berprestasi di OSN dan kompetisi lainnya. Kegiatan yang mencerminkan nilai kolaboratif adalah bekerja sama dengan rekan sejawat dalam membimbing murid. Dan kegiatan yang mencerminkan nilai inovatif adalah mencari referensi soal-soal atau cara membimbing sains matematika dari berbagai sumber seperti buku dan internet dan mengajarkannya sesuai dengan kemampuan atau karakteristik murid. Strategi penguatan yang beliau lakukan adalah pertama, berbagi pengalaman praktik baik. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri. Yang terakhir adalah Bapak Ali Usman Hasan. Beliau memilih peran menjadi coach bagi guru lain. Nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kegiatan yang beliau lakukan adalah memberikan pelatihan tentang pembelajaran daring menggunakan Google Workspace for Education. Kegiatan tersebut mencerminkan beberapa nilai guru penggerak. Kegiatan yang mencerminkan nilai kolaboratif yaitu berkolaborasi dengan mengundang trainer yang berkompeten untuk memberikan pelatihan menggunakan teknologi guna menunjang pembelajaran daring. Kegiatan yang mencerminkan nilai inovatif adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan yang mencerminkan nilai mandiri adalah belajar melalui berbagai sumber seperti YouTube atau teman yang sudah mahir. Dan kegiatan yang mencerminkan nilai reflektif adalah melakukan refleksi setelah mengikuti atau memberikan pelatihan. Strategi penguatan yang beliau lakukan adalah pertama memperluas jaringan, yang kedua terus meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK, dan yang ketiga mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi. Adapun peran dan nilai bersama yang kami pilih adalah mendorong kolaborasi dengan nilai yang ditonjolkan adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kami membentuk kelompok belajar guru dengan berbagi pengalaman baik dalam mewujudkan pendidikan berbasis profil pelajar Pancasila. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Prastianingrum, calon guru penggerak dari Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Terdapat 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai tersebut harus terus tertanam dalam diri seorang guru penggerak dan selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya sudah menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, maka saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap pembelajaran, karena guru berperan sebagai fasilitator.
Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah: pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, memberikan asesmen diagnostik. Dan ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang reflektif, artinya guru yang selalu melihat dirinya sendiri dan terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya. Guru yang memiliki keinginan untuk terus belajar, memiliki daya saing tinggi, dan menjadikan refleksi sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah: pertama, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan hasil pengamatan teman sejawat. Dan yang ketiga, melakukan refleksi secara konsisten. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang mandiri. Guru yang mandiri adalah guru yang memiliki rasa percaya diri dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Guru yang bertanggung jawab, dan guru yang memiliki inisiatif, serta dapat menerima pendapat orang lain. Guru yang dapat menghargai waktu dan siap menerima perubahan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan antara lain: aktif dalam membangun komunitas belajar dan kegiatan MGMP, aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri seperti BIMTEK, seminar, workshop, atau webinar. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang kolaboratif dengan cara melakukan kerjasama, berkomunikasi dengan baik, saling ketergantungan yang positif pada semua pihak terkait untuk membangun kepercayaan dan menghargai satu sama lain. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah: bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah, dan berkolaborasi dengan sesama guru mapel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, saya akan menjadi guru yang inovatif dengan memunculkan ide-ide atau gagasan tepat guna dan pantang menyerah. Adapun kegiatan yang sudah dan terus akan saya lakukan adalah: membuat video, bahan ajar, dan kuis, kemudian mempostingnya di Google Site atau mengunggahnya di YouTube. Membuat berbagai bahan ajar interaktif, dan merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Prastianingrum, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dengan menuntun tumbuh kembangnya kodrat pada anak. Mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti pada anak. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Peran guru tidak hanya memimpin pembelajaran di dalam kelas saja, akan tetapi memainkan peran lain di luar kelas yang melibatkan berbagai pihak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan yang bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seperti ditampar. Saya harus menjadi guru yang lebih baik dengan mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran tanpa memperhatikan penanaman nilai-nilai karakter. Sekarang, saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran.
peran guru hanya sebagai fasilitator, guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan. Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Prastianingrum, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Video ini adalah aksi nyata modul 1.2 sesuai dengan rencana 4P pada koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, dan dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang diantaranya adalah saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Contohnya, menumbuhkan karakter religius dengan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Berdoa pada jam pertama dilakukan bersama melalui speaker yang dipimpin oleh anak rohis. Berdoa pada jam terakhir dilakukan di kelas masing-masing yang dipimpin oleh guru atau murid. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Murid dibiasakan membersihkan kelas dengan membentuk regu piket. Murid juga diajak untuk membersihkan atau menghias taman dan lingkungan sekolah. Berkolaborasi dengan teman saat diskusi atau mengerjakan proyek. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Melatih keberanian murid untuk presentasi di depan kelas. Berikutnya, saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Aktif mengikuti kegiatan seminar, workshop, webinar untuk mengembangkan diri. Menciptakan inovasi berupa video pembelajaran dan media pembelajaran yang diunggah pada YouTube dan Google Site. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Melakukan refleksi secara konsisten. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya termotivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru juga harus dapat menjadi contoh teladan bagi muridnya. Olehnya, guru wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan dan konsisten. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan kompetensi saya sebagai guru meningkat. Sekian video aksi nyata ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.